Jadi pada hari ini saya akan melakukan tugas wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 112, Ibu Yani Yuniartini, dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 Dilema Etika Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Husna, Bu Siti Jumrah. Baik Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bu Husna. Ya. Baik Ibu, dalam kegiatan CGP Angkatan 10 pada modul 3.1 ini kami melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sesuai seorang pemimpin. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Sekiranya dapat menjadi pengalaman pembelajaran kami, saya dengan Ibu. Boleh ceritakan Ibu sedikit tentang kasus atau peristiwa yang pernah Ibu alami selama jadi kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Cucu, Bu Husna, CGP Angkatan 10 ya. Saat ini melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah dalam menangani kasus yang ada di sekolah. Sudah 3 tahun saya berada di sekolah ini, tentunya banyak sekali kasus-kasus atau masalah-masalah yang harus diselesaikan, dan penyelesaian itu tentunya membutuhkan banyak pertimbangan. Jadi kalau ditanya salah satu contoh kasus, menyelesaikan kasus atau masalah apa, adanya masalah itu kan ada masalah siswa, masalah orang tua, ada masalah guru, atau masalah-masalah yang sumbernya dari masyarakat. Baik Ibu, jadi setelah itu Ibu selama ini bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Tentunya kalau ada kasus ya, saya biasanya tidak serta-merta menanggapi dengan cepat. Biasanya kalau ada kasus, informasi ada satu masalah atau apapun, saya akan mencari data, mengumpulkan data dari berbagai sumber, sehingga saya paham betul tentang masalah yang harus saya selesaikan. Jadi dikumpulkan dulu ya Ibu Pengumpulan data, saya akan mencari data terlebih dahulu dari berbagai sumber. Jadi peristiwa apa nih yang Ibu sekiranya untuk mengambil keputusan itu sama-sama benar atau yang mengalami dilema etika? Peristiwa apa? Jadi contoh ya, contoh salah satu kasus yang membutuhkan pertimbangan tadi dilema etika atau bujukan moral ya. Ya salah satu contohnya kan Bu Husna sebagai guru BK juga di 112 sudah banyak ya kasus siswa ya. Kita ambil salah satu kasus siswa yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran tata tertib, melanggar aturan hukum, sudah berkali-kali dilakukan pembinaan secara berjenjang dari mulai wali kelasnya, kemudian guru BK-nya, sampai turun ke kesiswaan, dan akhirnya kasus itu sampai di kepala sekolah, yang akhirnya memang kepala sekolah itu kan harus mengambil keputusan. Anak ini apakah terus berada di sekolah atau harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk disekolahkan di sekolah yang tepat untuk anak tersebut. Nah ini kan biasanya banyak pertimbangan-pertimbangan ya sebelum kasus itu sampai ke kepala sekolah. Biasanya kan guru, wali kelasnya, guru BK-nya, kesiswaan sudah banyak mengumpulkan informasi. Biasanya saya bersama tim tersebut kan mengidentifikasi permasalahannya sampai sejauh mana, sehingga saya harus mengambil keputusan anak itu ada tetap berada di sekolah atau memang harus dipindahkan. Nah, itu salah satu contoh kasus yang membutuhkan pemikirannya. Kadang-kadang kan suka kasihan kalau dipindahkan.
anak ini lanjut nggak sekolahnya. Iya. Kalau tidak dipindahkan 700 anak yang lain bagaimana, memberikan pengaruh negatif kepada yang lainnya. Itulah salah satu contoh kasus ya yang membutuhkan penyelesaian yang dengan pertimbangan yang matang. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan, Bu Yani mengutamakan kepentingan umum dulu ya Bu. Jadi baru kemudian solusinya ya Bu tadi yang sudah disimpulkan. Lalu bagaimana Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan yang sifatnya sangat penting ya, kan harus banyak pertimbangan. Yang pertama tadi saya sebelum mengambil keputusan itu mengumpulkan data dulu, mengumpulkan data, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang ketiga mempertimbangkan kebaikan-kebaikan apabila keputusan itu diambil. Jadi dampak positifnya, dampak negatifnya terhadap keputusan yang diambil baik untuk sekolah maupun untuk anak tersebut. Ya. Kemudian setelah pertimbangan tersebut tentunya dilakukan diskusi bersama tim. Ya, tim itu bisa siapa? Tergantung permasalahannya. Kalau saya masalah-masalah pribadi misalnya ya, kalau kasus yang datang nih, kembali lagi ke pertanyaan nomor 1, kalau kasus pribadi saya biasanya kan menyelesaikan secara konseling dengan guru atau siswa tersebut kalau itu masalahnya masalah pribadi. Tapi kalau masalah yang menyangkut belajar, masalah pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya, saya akan diskusi bersama tim, gitu ya. Misalnya untuk kasus siswa kan ada wali kelasnya, ada guru BK-nya, ada wakil kesiswaan. Biasanya bersama tim kita akan mempertimbangkan baik buruknya, positif negatifnya, dan jalan keluar untuk penyelesaian dari masalah itu. Jadi setelah diskusi dengan tim ya baru kita menyampaikan atau memberikan satu keputusan. Tapi Ibu untuk langkah-langkah pengambilan keputusan permasalahan ini harus ada data ya Bu ya, dan data lalu adakan diskusi kalau memang permasalahan itu tentang pembelajaran dan lain-lain. Baik Ibu, menurut Ibu nih hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang paling efektif? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah data yang lengkap. Ya, kemudian yang kedua komunikasi itu penting ya. Ya, kemudian yang lebih efektif lagi ya mengambil keputusan itu harus melihat dampaknya, gitu ya, jangka pendek, jangka panjang, dan bagaimana nilai kebaikannya untuk semua pihak. Oke, jadi yang efektif ya Bu ya pengambilan keputusan menurut Ibu tetap objektif juga ya Bu. Lalu kemudian hal apa saja Bu yang merupakan tantangan bagi Ibu Yani dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, biasanya apa ya namanya perempuan ya Bu, yang suka mainnya kan di perasaan. Nah, gitu. Memikirkan rasa keadilan dan kasihan, belas kasihan, keadilan dan belas kasihan itu yang mengganggu ya sebenarnya. Kan kita melaksanakan tugas itu atau mengambil keputusan itu kan sudah ada standar operasional prosedur, ada aturan yang harus kita jalankan. Contohnya untuk kasus-kasus siswa kan udah ada tata tertib, gitu kan. Nah ini kan pedoman kerja kita adalah aturan tata tertib yang dibuat yang disepakati di sekolah maupun tata tertib yang memang sudah disusun oleh dinas ya, yang sekolah juga kan mengacu ke tata tertib. Tapi kadang-kadang ya itu namanya seorang ibu memikirkan di anak, misalnya kalau tidak sekolah di sini, sekolah di mana ya.
kalau dikembalikan ke orang tuanya sanggup nggak menyekolahkan lagi di tempat lain, gitu kan? Akhirnya mencari alternatif bagaimana supaya anak ini tetap bisa sekolah. Contohnya yang pernah ibu lakukan itu kita komunikasi dengan kepala sekolah tetangga dengan sebelah. Pak, ini anak saya, ini kalau di sekolah saya dia tidak bisa beradaptasi. Saya titipkan di salah satu sekolah. Sama, tukeran. Jadi dari sekolah itu dipindah ke sini, dari sini pindah ke sekolah itu. Ya alhamdulillah, dua-duanya dibina. Anak yang pindah dari sekolah itu di sini jadi anak yang berprestasi dalam bidang olahraga, pulang bawa piala, pulang bawa medali karena kita arahkan dengan baik. Jadi seperti itu ya, rasa belas kasihan, rasa empati yang berlebihan ya itu juga. Berarti tantangan yang terberat dari Ibu adalah rasa kasihan dan rasa keadilan ya Bu ya. Baik Ibu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema ini? Lalu misalkan apakah Ibu akan merasakan di tempat atau? Saya biasanya melihat dulu kasusnya, Bu. Kalau kasus itu memang perlu untuk diselesaikan saat itu diselesaikan. Tapi kalau memang membutuhkan keputusan yang harus dibicarakan bersama tim, saya akan menjadwalkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak usah kasus dulu ya. Kalau yang buru-buru itu yang kayak gimana? Misalnya tiba-tiba sekolah kita diprovokasi nih. Tiba-tiba di luar kedengaran suara motor meraung-raung memprovokasi anak-anak ngajak tawuran. Nah, sebagai kepala sekolah saya harus mengambil keputusan segera kan? Ya itu, dan waktu yang itu gerbang tutup. Saya telepon polisi, tim amankan anak-anak, tidak ada anak-anak yang keluar dari gerbang sekolah. Itu kan keputusan yang harus segera diambil. Tapi kalau misalnya tadi masalah anak yang sudah pembinaannya maksimal, kembalikan kepada orang tua untuk pindah sekolah atau tetap di sini kan itu ada waktu yang memang kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang bisa dijalankan. Baik Ibu, jadi tergantung kasusnya ya Ibu, itu bagaimana kasusnya terlebih dahulu bisa diselesaikan langsung atau tidak ya Bu. Tapi ada tidak Bu faktor yang selama ini mempermudah atau mempersulit Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema kita? Yang mempermudah ya alhamdulillah di 112 tidak ada tim kerja yang sudah punya standar operasional prosedur dalam menyelesaikan masalah ya, dalam menyelesaikan kasus. Ada tim PPK, ada tim kesiswaan, ada tim BK yang sudah jalan gitu ya, sudah paham kalau kasusnya di kelas yang menyelesaikan guru kelas, kalau guru kelas tidak sempat ada guru piket. Jadi kita memang sudah ada alur penanganan kasus yang setelah itu sudah jalan. Kemudian yang memberatkan kadang-kadang agak sulit tuh komunikasi sama orang tua ya. Orang tua apabila dihadirkan di sekolah itu agak sulit, sehingga tim kadang-kadang harus langsung ke mana on visit gitu kan, yang berkali-kali dibilang tidak hadir. Itu yang mengganggu atau memberatkan pada saat menyelesaikan suatu yang memberatkan lagi yaitu tadi rasa belas kasihan dan keadilan itu loh, yang seorang ibu mungkin perasaannya lebih banyak bermain, tapi alhamdulillah kan ada tim yang bisa menyeimbangkan gitu ya, yang jadi mempunyai tim penyelesaian permasalahannya Bu ya, ada alurnya dari wali kelas PBK, kesiswaan, dan mungkin kalau harus kepala sekolah yang seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Sekarang dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pengalaman banyak ya. Yang pertama bahwa kepala sekolah itu harus bijaksana dalam menangani permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah itu harus taat terhadap
aturan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus ada aturan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan. Terus yang ketiga, yang menyelesaikan kasus itu bisa melibatkan tim, ya. Melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan kasus itu harus bisa melibatkan tim, sehingga keputusan yang diambil akan lebih bijaksana. Ya Ibu, baik Ibu, jadi dari kasus yang tadi Ibu contohkan itu penyelesaiannya juga harus melibatkan stakeholder sekolah juga ya Ibu ya. Terus kemudian juga bagaimana kasus yang kita hadapi ya Ibu untuk menyelesaikan langsung atau tidak ya Ibu ya. Kemudian Ibu mungkin ada kesan sedikit untuk saya, Ibu Siti Jumlah dan Ibu Rusna sebagai CGP Angkatan 10 untuk hari ini di sesi wawancara Ibu. Untuk Bu Rusna dan Bu Siti Jumlah yang kedepannya menjadi pemimpin pembelajar ya, jadi ikuti kegiatan pendidikan CGP ini dengan maksimal karena banyak ilmu baru yang ibu-ibu mungkin tidak bayangkan sebelumnya seperti apa kan. Oh ternyata memimpin sekolah itu, sebagai seorang pemimpin itu seperti belajar seni ya. Ada seninya. Iya kan. Iya. Hari ini ibu-ibu sedang belajar bagaimana kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ternyata unik ya ini yang menghadapi kasus, kelihatannya sih menyelesaikan kasus, ternyata banyak seninya. Jadi ikutin kegiatan pendidikan CGP ini dengan serius, dengan maksimal, banyak ilmu yang bermanfaat dan mulai terapkan dalam kegiatan ibu selama bertugas di sekolah. Walaupun sekarang saat ini masih menjadi guru, tapi dari ilmu yang ibu-ibu dapat ini sudah mulai ibu-ibu terapkan. Jadi sukses untuk ibu-ibu menyelesaikan pendidikan ini, dan apapun nanti karir ibu-ibu ke depannya, ilmu ini sangat bermanfaat. Jadi tularkan juga kepada teman-teman yang lain ya, karena sangat beruntung punya kesempatan mendapatkan pendidikan melalui cabang perguruan ini. Isinya dari Ibu, selamat dan sukses. Terima kasih banyak Ibu Yani, hari ini telah menyempurnakan di modul 3.1 ini, telah membantu untuk mengikuti sesi wawancara. Saya dan Ibu Asmaul Husna mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Jumlah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 112 Jakarta. Mohon izin Ibu Umi Widayati, Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Jakarta, dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 Dilema Etika, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Mohon izin ya Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan. Bisa saya mulai ya Bu dari nomor 1. Mungkin pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Jumlah. Yang saya pahami ya, kalau yang dilema etika itu kan sama-sama baiknya gitu ya, sama-sama baiknya. Kemudian kita harus mengambil keputusan yang terbaik seperti itu ya. Nah, kalau yang rujukan moral, kita tahu sesuatu itu kurang tepat ya atau tidak tepat, tapi ada nilai moral yang yang mendorong kita untuk tidak misalnya menghukum atau istilahnya ya, atau memberikan sanksi karena ada hal yang menurut kita standar moralnya begini loh gitu, seperti itu. Jadi itu yang saya pahami. Jadi memiliki standar moral yang sendiri-sendiri ya, yang berbeda.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Iya, kasus, iya benar ya, di sekolah itu memang banyak ya kasus seperti itu yang sama-sama dua-duanya mengandung kebaikan ya, namun kita harus benar-benar jeli gitu untuk melihat ya, kasus misalnya kasus tentang anak bullying ya, bullying di sekolah ya. Saya rasa tidak ada sekolah yang tidak ada bullying, kecil atau besar pasti ada. Namun kalau itu sudah menyangkut fisik gitu ya, apalagi membahayakan, itu tentunya tidak ada toleransi seharusnya ya. Namun di sini kita berhadapan dengan fungsi sekolah sebagai sebuah lembaga yang mendidik kan gitu ya, itu sebuah kebaikan gitu, mendidik gitu ya. Dan kemudian juga berarti pelaku bullying seharusnya tetap berada di institusi ini untuk dididik, itu adalah kebaikan juga gitu ya. Namun kalau kita lihat di peraturan yang sebenarnya juga tujuannya baik gitu ya, bahwa ada bukan sanksi itu akibat ya, akibat dari perbuatan itu ada yang harus minta konsekuensi yang harus ditanggung gitu ya, seperti itu kan juga sebenarnya baik ya, dua-duanya baik gitu. Nah, bagaimana memutuskan antara dua-dua baik ini? Karena tidak, orang tua contohnya itu tidak punya pemahaman yang sama. Iya, betul. Ya, itu ketika kita memberikan konsekuensi kepada pelaku bullying, orang tua menganggapnya sekolah tidak bijak gitu. Iya. Sekolah tidak bijak dalam hal ini gitu ya. Mereka minta keringanan atas konsekuensi yang diberikan. Padahal kan sebenarnya pola pikir kita bukan konsekuensinya itu, tapi menyelamatkan. Dalam arti gini begitu, nggak cuma anak yang dibully yang perlu diselamatkan, anak pelaku bullyingnya juga harus diselamatkan dari lingkungan yang bisa jadi itu bertambah dia buruknya, atau bagaimana, kan kita kan nggak tahu ya Bu Juju ya, rentang waktu sekian gitu ya, dia akan menjadi bertambah baik atau tidak. Kalau guru saya yakin akan berusaha gitu ya. Tapi anak remaja itu pasti lebih terpengaruh pada lingkungan gitu, seperti itu. Ya, jadi dari kasus bullying ini Ibu penanganannya juga harus yang dibully dan yang si pembuli ini tetap harus ada penanganan ya Ibu. Iya. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah prosedurnya seperti apa Ibu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang jelas kalau ada kasus seperti ini, saya tidak mungkin menentukan sendiri ya jujurnya, karena sekolah itu tanggung jawab betul kepala sekolah, tapi segala keputusan itu harus bersama gitu ya. Stakeholder minimal yang pertama manajemen gitu ya, wakil, kemudian tim manajemen, wali kelasnya, seperti itu ya, kasatlasnya, itu tentu saja harus sama-sama kita lihat gitu, kita lihat peraturannya apa, kita lihat kasusnya bagaimana, kita lihat latar belakang, semuanya dilihat seperti itu, baru kita mengambil keputusan gitu ya. Jadi semuanya prosedurnya melibatkan manajemen sekolah ya Ibu ya, stakeholder sekolah, wali kelas, guru BK ya Ibu untuk penanganannya ya. Nah, hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau dilema etika gini, mindsetnya kita harus sama. Iya. Satu sekolah itu harus sama, bahwa apa yang ini baik itu harus sama. Nggak boleh saya itu menganggap ini dua-duanya baik, tapi orang lain menganggap ini tidak. Nah, itu akan akan terjadi kericuhan di situ gitu ya. Harus bisa melihat dari sudut pandang yang sama. Oke, misalnya ada sudut pandang yang tidak sama, tapi dari yang tidak sama itu bagaimana bisa disinergikan jadi sesuatu yang solutif gitu. Jadi jangan karena berbeda gitu terus jadi kan yang terpenting di sekolah itu kan solusi ya, begitu ya. Solusi gitu, seperti itu dari semua hal yang terkait dilema etika, bujukan moral, semuanya yang terkait adalah solusi. Gitu. Jadi menemukan solusi dulu ya Bu ya. Lalu apa saja Ibu yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya seperti apa? Tantangannya menurut saya, kita mungkin di sekolah itu udah sepaham ya, Iya. bisa jadi begitu maju ke orang tua. Belum tentu ya Ibu. Iya, Iya. gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya justru memahamkan orang tua yang dia adanya di luar sekolah ke kehidupan sekolah gitu, itu agak sulit gitu karena mereka akan membela kepentingannya sendiri Iya. gitu, tidak melihat secara keseluruhan untuk waktu yang panjang. Nah itu jelas itu bisa lama. Jadi tantangan sendiri menurut Bu Umi itu di sekolah ini adalah orang tua ya, Ibu, Iya. memberikan pemahaman kepada orang tua Iya. juga ya, Bu. Dan apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sesuai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Prosedurnya standar. Jadi ketika ada sebuah tantangan gitu yang berdasarkan dilema etika, baik saya yang menemukan atau wakil yang menemukan gitu, kita prosedurnya sama. Jadi tidak langsung, tapi kita dengar pendapat dulu, curah gagasan dulu ya, pertemuan dulu ya untuk menjelaskan detail gitu, itu apa gitu, seperti itu. Ya setelah itu dari pertemuan manajemen ini baru di breakdown ke bawahnya pelan-pelan seperti itu. Pengennya sih Bu Juju setiap kali ada tantangan bisa diselesaikan segera, tapi kenyataannya kan tidak bisa begitu. Jadi harus diatur jadwalnya ya, Bu, ya. Kadang-kadang kita harus ngumpulin data dulu, tanya dulu orang yang nggak ada kan kayak gitu. Tapi diusahakan sih sebelum 1 pekan permasalahan itu, dilema etika itu sudah diselesaikan. Oke Ibu, jadi faktor apa Bu yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktornya ada apa aja? Yang pertama, kalau kepala sekolahnya pribadi, dia kan punya aturan ya, aturan yang sudah baku gitu, apa yang harus diatur oleh kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dukungan dari tadi stakeholder sekolah gitu ya. Mereka harus percaya gitu bahwa apa yang saya putuskan atau tim putuskan itu benar gitu. Oke lah, kita jalanin dulu gitu ya, nanti kan ada evaluasi kalau itu salah, seperti itu. Itu yang sangat memudahkan buat saya gitu ya untuk mengelola kasus-kasus dalam hal ini gitu ya. Ada evaluasi juga. Ada evaluasi seperti itu. Jadi kita bisa Bu Juju bergerak lebih baik nantinya berdasarkan apa yang sudah ada. Kan kita selalu mencatat ya ketika kita menangani hal tersebut, kita mencatat, kemudian nanti ketika ada evaluasi kita bisa evaluasi dari catatan tersebut. Baik Ibu, dari semua yang disampaikan tadi oleh Ibu Umi, pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik mungkin dari pengalaman atau mengambil keputusan dilema etika tersendiri? Yang pertama ya tadi, satu, kepala sekolah harus punya konsep dalam hal ini. Harus punya konsep bagaimana ketika menghadapi dilema etika tidak terburu-buru memutuskan. 2, harus melibatkan banyak pihak gitu ya. Dalam hal ini stakeholder sekolah, terutama manajemen. 3, kita harus punya manajemen yang kuat di sebuah sekolah gitu ya. Karena apa gunanya kepala sekolah kuat, manajemennya kuat gitu ya. Seperti itu. 4, kita perlu sekali memang ya memahamkan orang di luar sekolah, dalam hal ini misalnya orang tua, misalnya kita terkait dengan orang tua mengenai dilema yang kita hadapi gitu, dan apa saja fakta-fakta yang akan kita hadapi kalau A, kalau B gitu, itu perlu dijelaskan dengan terperinci, dengan hati-hati sehingga semua pihak tahu ini arahnya bagaimana. Ya, baik Ibu, berarti dari apa yang Ibu sampaikan hari ini mengenai kasus, yaitu mungkin perundungan ya Ibu ya. Jadi ada yang terlibat di dalam kasus ini, yaitu adalah stakeholder sekolah dengan konsep kepala sekolah yang memang sudah dibuat ya Ibu, program. Kemudian juga akan ditangani ya Bu, tindak lanjut 1 pekan ya Bu, atau enggak hari itu juga langsung ya Bu ya untuk penanganannya, agar dilema etika tidak berlarut-larut begitu ya Ibu ya. Ini
waktunya, terima kasih banyak Ibu Umi. Jadi mungkin Ibu ada pesan-pesan buat saya ke depannya sebagai CGP Angkatan 10 yang insya Allah akan menjadi pemimpin pembelajaran dan bertemu dengan kasus yang seperti Ibu hadapi. Saya rasa kalau Bu Cucu sudah lama di dunia persekolahan pasti bisa ya menghandle ya tantangan-tantangan tersebut, dibantu dengan pendidikan ibu penggerak yang sudah berjalan ini. Pesan saya cuma satu, konsisten gitu ya, dan sabar gitu dalam menghadapi segala sesuatunya ya, karena memang kadang-kadang tuh orang di luar kita tuh nggak sabar gitu, dalam arti maunya cepet gitu ya, padahal itu memerlukan pemikiran yang menyeluruh. Kadang kita juga harus diskusi kan ya kepada atasan kita. Kalau kepala sekolah siapa? Ada kasat lakcam, ada kasih PTK gitu, kita harus diskusi, mau gitu berdiskusi dengan mereka gitu, terbuka dengan mereka tentang apa yang terjadi di sekolah kita, seperti itu. Jadi sebagai TGP itu diingat bahwa relasi yang dibuat tidak hanya di sekolah menuju ya, tapi ke atas juga gitu ya. Kemudian ke sekitar komunitas belajar itu juga harus dikuatkan relasinya. Dengan relasi itu akan memudahkan gitu ya segala sesuatunya terkait tantangan-tantangan yang terjadi di sekolah maupun lingkungan sekolah. Terima kasih banyak Ibu pesannya untuk saya. Semoga saya juga bisa amanah dengan pesan Ibu ya Ibu, dijalankan. Sekian dari saya Ibu untuk sesi wawancara di modul 3.1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.